Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Zulfan Ali SPDI dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas dengan tema hidup damai dengan saling mengerti. Karena materi ini dimana tentu kita dalam kehidupan sehari-hari tentu ada perselisihan dan juga ataupun beda pendapat di dalam baik itu di dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Maka bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sudah siap untuk belajar dengan Bapak? Yuk ikut Bapak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Renungkanlah, kesalahan terbesar apabila kita tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam setiap permasalahan, tidak menjadikan diri kita yang paling benar, dan tidak pula menganggap diri kita sebagai yang paling salah. Bersikap sungguh-sungguhlah pada saat meminta dan memberi maaf, karena kesungguhan itulah yang akan menerangkan hati. Seperti hadis berikut ini, jika kalian berbuat suatu kebaikan dan menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian maaf dan memaafkan. Kalian sering mendengar ungkapan tersebut, kan? Maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, maaf sudah biasa diucapkan. Kata maaf sudah menjadi bahasa sopan santun yang terpatri dalam etika kehidupan. Maaf mudah diucapkan, tapi sulit dipraktikkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, sehingga dalam ajaran Islam tidak dikenal ajaran konsep keharusan meminta maaf. Oleh sebab itu, dalam pelajaran ini, meminta maaf diartikan dengan ungkapan penyesalan sebagaimana arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa harus menyesal? Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan, hati, merusak atau mengambil harta orang lain. Kamu salah cara isinya. Menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang yang dianiaya atau dizaliminya. Berarti menggugah hati orang tersebut agar ia mampu dan ikhlas untuk menghapuskan kesalahan dan dosa orang yang berbuat zalim. Ungkapan atas penyesalan bukan sekadar basa-basi, memperlihatkan kesopanan, tapi untuk melepaskan belenggu atau rasa bersalah dalam hati. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa
dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Pentingkah menyatakan penyesalan? Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang isi sabdanya sebagai berikut. Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan, badan, dan harta atau lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika punya amal saleh akan diambil menurut menganiayanya, dan jika tidak punya hasanat kebaikan maka diambil dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditangguhkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Mungkin kalian pernah mendengar orang mengatakan, menyatakan penyesalan itu gampang, selesaikan dulu masalahnya. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik: 1. Mengakui kesalahan. 2. Menyesali kesalahannya. 3. Jangan mencari alasan. 4. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 5. Bertekad untuk tidak mengulanginya. 6. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. 7. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya. Selain syarat-syarat di atas, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan dalam atau dua kali, dalam satu atau dua kali, mungkin berkali-kali menyatakan penyesalan. Mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Sementara Allah SWT menegaskan dalam Quran ayat Al-Baqarah ayat 263 bahwa perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Selain bernilai tinggi melebihi sedekah, pahala bagi memberi maaf ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang dalam surat Asy-Syura, Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang maafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tangguhan Allah. Syarat-syarat dan adat memberi maaf yang baik. 1. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Melapaskan hak membalas.
3. Tidak menuntut denda atau syarat. 4. Menghapus rasa sakit hati. 4. Tidak menyisakan dendam. 5. Menghilangkan amarah. Hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kamu ini kenapa sih disebut namaku? Gak suka sama aku ya? Emang kenapa? Marah? Iya, saya marah. Kamu juga lihat sini sama saya. Emang saya lihat sini sama kamu. Kamu pikir bohong? Manusia tidak akan luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Begitu pula rasa ketersinggungan dari tindakan atau perkataan orang lain yang membuat tidak nyaman di hati. Kalian mungkin pernah merasakan rasa berdosa atau bersalah. Hati gelisah, tidak tenang, rasa takut akan pembalasan muncul tiba-tiba. Dan penyesalan telah berbuat salah kepada orang lain. Atau kalian pernah merasakan sakit hati yang terus menumpuk, semakin lama semakin mengeluarkan amarah dan mengeras menjadi dendam. Apabila rasa bersalah dan dendam dibiarkan, lama-lama akan menjadi penyakit hati atau penyakit organ tubuh lainnya. Untuk menghindari itu, Allah SWT menganjurkan untuk membebaskan diri dengan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah SWT telah janjikan, yakni 1. Dimuliakan oleh Allah SWT. 2. Mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. 3. Telah meneladani Rasulullah SAW. 4. Menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. 5. Terbebas dari rasa dendam dan penyakit hatinya. 6. Mempererat persaudaraan. Coba Caca minta maaf sama Nadira. Nadira maafkan Caca ya. Ya, pelukan sekarang. Ya, jangan lagi banten ya. Ya, siap untuk belajar kembali. Ya, oke, silakan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kedepannya anak-anak Bapak bisa saling memaafkan. Kalau terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Seperti yang telah kita saksikan tadi bersama, di mana ada dua anak yang tadinya berteman, kemudian mereka ada selisih pendapat, kemudian mereka bertengkar. Tapi pada akhirnya mereka saling memaafkan dan baikkan kembali. Begitu juga nanti dalam kehidupan nyata kita, bagaimana kalau ada perbedaan pendapat, itu jangan disimpan di hati, tapi harus saling memaafkan. Bisa dirasakan? Ya, alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.